masukkan jumlah baris. Ganti aja biar biar nggak bingung jumlah perulangan gitu kan. Tadi kan instruksinya selanjutnya adalah membuat sorry sorry sorry. Kita bikin yang standar aja dulu. Nah, kita perlu agar di setiap menurun itu dia itu harus menampilkan sejumlah variabel row ini ya. Ya, tadi kan kita baru menurun atau dalam ini kembali dia kalau dijalankan ini misalnya masuk angka 3 diinputkan 3 ya jumlahnya akan ke sampingnya ya 3 ya. Karena endline-nya sudah di comment ya, di stop ya. Iya Pak, Silakan seperti itu Pak. ya. Nah, sekarang kita itu pengen agar dia itu mau 3 kali 3 ketika kita masukkan inputan 3. Turunnya 3, ke sampingnya juga 3. Ketiga ke samping kan sudah memenuhi ketentuan. Sekarang kita membuat biar mau dia menurun. Nah, ini kan perlu kondisi khusus, Dek. Ya, perlu kondisi khusus dia. Makanya perlu for di dalam for lagi. Setiap perulangan pertama dia perlu mengulang iterasi lagi, ya. Sehingga dicoba for-nya di copy, diletakkan di dalam lagi. Hmm. Kalau i kan sudah dipakai tadi ya. Ya, Nah, kita perlu variabel counter yang baru. Karena variabel counter itu tidak boleh bertabrakan. Ya, otomatis ya. J. Hmm. Dijalankan, silahkan. belum mau ke bawah Pak, masih ke samping dia Pak. Gimana hasilnya? Coba lihat. Ingat yang lain diikuti ya. Begini Pak. Inputannya 3 ya. Ya, ya, Nah, hitung pasti jumlahnya sekarang 3 kali 3. ya Pak 9. 9 ya. Secara teknis perhitungan ini sudah benar. Kenapa saya sudah benar? Karena kita belum membatasi antara baris dan kolomnya, menurun dan ke sampingnya. Semuanya dihitung ke samping ini masih. Oh, Ya, enter sekarang. Sorry kok enter. Balik lagi ke berulang. Oke. Row-nya masih bertabrakan, Pak. Row. apanya masih bertabrakan. Apakah row-nya ini diganti jadi kolom Pak ya? Nah, makanya saya bilang tadi kan Ezra tuh kenapa dia salah dan terpenjara? Karena dari awal sudah tersket otaknya itu adalah baris dan kolom. Sebenarnya ini adalah masalah bagaimana memanajemen logikanya kita gitu ya. Eh, Sekarang kita kan perlu enter ya jeda perhitungannya.
Nah, lihat bahwa for di dalam itu menunjukkan dia tuh mencetak ke samping, Dek. Ya. Nah, setelah selesai dia mengulang nyetak ke samping sejumlah masukan D yang 3 kali itu, maka dia kan harus di-enter, kan begitu? Iya, Pak. Nah, buka sekarang enternya itu. Kalau ini dilakukan, saya yakin dia akan menurun. Coba jalankan. Baik, Pak. Semuanya akan menurun. Ya, Pak, bisa menurun, Pak. Tapi semuanya. Ya, semuanya. Karena apa? Ke kanan 3, ke bawah 3. Karena iteratifnya itu adalah selalu setiap kali mencetak satu angka, dia selalu di-enter, di-enter, di-enter. Sehingga seharusnya adalah sejumlah kondisi row baru dia dicetak enter. Ya. Selesai dia 3 kali iterasi atau memenuhi tiga syarat row-nya ini, baru dia di-enter. Sehingga semestinya cout ini diletakkan di mana? Ya, Di apanya, mana? Pak? Di for yang luar harusnya ya. Yang short and learn nih, Pak. Oh, ya, cout and learn itu harusnya dipindah, bukan di sana posisinya. Oh, ada lagi, bukan. Kamu salah lagi. Ctrl Z, kembalikan. Cout-nya sudah, cout and learn-nya ternyata sudah benar. Kamu yang salah bikin sintak lagi. Nah, kan kemarin saya bilang, setiap kali kita bikin for, entah dia satu statement atau tidak, tolong dibikinkan kurung kurawalnya. Ya, for atas sudah benar, for yang di dalam belum. Orang yang di dalam bukannya ini, Pak ya? Ya, tapi for di dalam kan merupakan kondisi juga. Boleh. Jadi setelah for yang di dalam itu harusnya ada lagi. Bukan di dalam. Kebalik. Harusnya kurung kurawal itu ada di bawahnya for yang di dalam. Enter kurung kurawal. Nah, biasakan ya di enter ya. Ya, silakan kurung kurawal. Hmm. COT 14 itu harusnya ada di dalam itu ya. Oh, di dalam ini, Pak ya? Iya. Nah, itu baru benar ya. Ya. Sehingga jelas apa yang dilakukan oleh COT yang J integer J itu. Bahwa dialah yang bertugas untuk mengiterasi ke samping sebanyak 3 kali. Ya, tugas COT yang di luar for integer I ini adalah melakukan enter ya, setiap kali selesai melakukan iterasi sebanyak 3 kali. Ya, karena inputannya tadi kan 3, kan begitu. Ya. Nah, coba jalankan sekarang. Mau, Pak, sama seperti tadi, Pak. Ya, jadi kan 3 kali 3 benar ya, udah ya. Ya, benar, Jadi Pak. yang ditampilkan adalah 14. Sekarang baru kita modifikasi lagi. Ya, Arya sampai di sini sudah paham? Sudah, Pak. Oke, yang lain saya berharap ini sudah paham ya, karena asumsinya adalah ketika saya menyampaikan ini, yang lain itu mengikuti dari rumah. Ya, selanjutnya kita akan maksud COT yang kedua. Sekarang kita kan ingin memasukkan angka yang akan ditampilkan ya, tidak hanya sekedar 14, tapi sesuai dengan inputan kan. Ya. Nah, itu baru sekarang masukkan COT yang berikutnya,
jumlah perulangan yang di atasnya, ke atas. Nah, COUT yang di atas ini. COUT masukkan jumlah perulangan. Nah, masukkan bilangan yang akan diulang. Kan itu yang kita harapkan, kan? Tinggal copy paste aja sebenarnya nih, sintak yang sama itu tinggal di copy paste aja sebenarnya. Jadi nggak lama kita bekerja ya. Apakah di sini begini, Pak? Ya, terus sekarang kita kan memasukkan variabel kan perlu. Masukkan variabel itu bagaimana, Pak ya? Nah, ini COC ini tuh. Oh, iya. Ingat sintaknya untuk mengakhiri sintak apa? Kalau di bagian sini ini apakah tetap rows apa kolom, Pak? Eh, variabel apapun namanya boleh ya, bebas. Yang jelas itu tidak boleh sama Tidak boleh. variabel. Tidak boleh sama dari yang di atas Mm-mm. ini, Pak ya? Karena saya minta ini masukkan bilangan yang akan diinput. Variabelnya inputan itu aja. Oke. Nah, kira-kira sudah mau nggak dia itu akan tampil itu seperti Coba. Error, Pak. kenapa tidak mau? Baca apa gininya errornya? Errornya itu error inputan was not deklarasi in this scope. Was not declared ya. Declare. Berarti belum dideklarasikan. Berarti kan belum dibikin itu deklarasi variabelnya. Berarti yang di apa itu ya Pak? Yang di kan kalau di in cuman row sama kolom aja. Ya. Jadi harusnya di sini dideklarasikan lagi. Ya. Silahkan diganti dideklarasikan lagi. Karena baru row saja yang masuk ini di dalam pendeklarasian. Berarti buat si out lagi, Pak ya? Bukan dideklarasikan. In row. Lihat-lihat tadi di bagian in row. In row, koma kolom yang itu tuh loh. In. Paling Di atas, paling atas atas. area di atas. Oh, ini. Oke. Cout-nya itu tolong diturunkan yang di bawah in row-nya. Yang ini, Cout, Pak. cout. Turunkan. 1, 2, 3. Lagi. Biar jelas. In row, kolom itu adalah lokasi untuk mendeklarasikan variabel yang akan digunakan di dalam memprogram, Dek. Jangan kemana-mana lagi mendeklarasikan variabel. Di sini aja deretnya selalu di atas. Nah, jadi karena inputan belum dideklarasikan, jadi kita perlu menambahkan deklarasi tentang inputan ini ya. Oke, coba jalankan sekarang. Mau? Mau, Pak. Mau muncul. Oke, turun lagi. Sekarang kan baru menginputkan saja ini ya. Kita belum memasukkan dia dalam operasi. Terus ini kan tujuannya untuk menampilkan dia. Berarti yang mana yang harus diubah ini di dalam sintaknya, Dek? Untuk menampilkan inputan, Pak ya? Yang mana yang perlu diubah di dalam sintaknya, Dek? Yang lain coba dibantu. For dalam, Pak.
For dalam mana? Ya, apanya? Apanya dari for dalam Yang itu? row-nya. Row-nya Row-nya diganti jadi Row-nya? sama inputan. inputan. Ya, Ya, coba dulu. Apa yang row? Oke, coba jalankan. Sampai di sini jeda dulu ya. Nah, tampilkan coba deh ya. Tampilkan, Pak. Oke. Mm-mm. Maaf, saya menyita waktunya adik-adik nih ya. Ini kalau kalau terus kayak gini nggak selesai-selesai soalnya kalau nggak sampai tuntas ini ya. Minggu depan kalau masih ada yang tidak mengikuti instruksi, kayaknya saya harus berpikir dua kali untuk mengajar jadinya. Coba hitung, masukkan jumlah perulangan, ya. Masukkan bilangan yang akan diulang. Jadi kan 3 yang harus ditampilkan sebanyak 3 kali semestinya ya. Benar nggak? Iya, Pak. Eh, tapi kok tetap 14? Atau diulang lagi dia? Coba angka yang berbeda ya. Pakai angka yang berbeda. Masukkan jumlah perulangan 6. Inputannya 3. Bahkan ini nggak ada yang benar ya. Menurun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke samping 1, 2, 3. Tapi tidak ada yang mencetak angka 3. Jadi kesalahannya ada di mana? Jadi code-nya itu masih 14. Oke, Kayaknya, ya. Pak. Ya, itu yang harus diganti harusnya ya, Iya, bukan Pak. row-nya ya. Coba enter sekali lagi. Close, close. Kembali ke Sinta. Ini menjadi inputan harusnya ya. Inputannya harusnya di sini untuk ditampilkan ya. Begini, Pak ya. Ya, tanpa ada tanda petik ya karena itu adalah variabel. Variabel. Nah, itu dikembalikan ke posisi awal inputannya itu harusnya row ya. Coba dijalankan sekarang. Oh, di sini muncul 3, Pak. Angka 3. Mau coba perulangannya pakai 7 kali. Angka yang ditampilkan itu adalah 2. Mau nggak dia benar? Jumlah perulangannya tuh 7, Pak ya. Oh, 7. Bilangan yang angka diulang. yang diulang di inputnya 2. Mau, Benar Pak. nggak dia? Berarti benar kan? Sudah mau Ya. kan? Angka 2 muncul. Sebanyak 7 kali 7. 1, 2, 3, 4. Iya, Pak. 7 kali 7. Oke. Nah, semua yang ada di room ini tolong dicermati dengan baik-baik yang ini ya. Proses dasar inilah yang akan menentukan eh, eh, proses penilaian adik-adik selama 1 semester gitu loh deh ya. Jadi kalau adik-adik ada yang masih bertanya sebenarnya mata kuliah pemrograman itu apa sih? Impun kok saya bingung apa yang saya pelajari gitu ya. Adik-adik itu sedang melatih logikanya adik-adik ya dalam bentuk instruksi program ya. Jadi sekali lagi kalau adik salah salah melogikakan ya jelas ya nilainya adik jadinya nggak bagus. Makanya saya minta adik-adik setiap kali melakukan praktek tolong diikuti instruksinya dengan baik. Ketika dosen mengajar menyampaikan sesuatu, ikuti prakteknya apapun yang ditampilkan gitu ya.
Ya, karena dengan beraktivitas adik-adik bisa paham. Kalau tidak beraktivitas, mau 16 kali pertemuan pun dilakukan ceramah, ya tidak akan bisa karena apa? Tidak diikuti dengan seksama itu ya. Nah, itu dari saya. Eh, ini silahkan dipahami dengan sebaik-baiknya dan boleh di stop ya, Dek ya. Nah, selanjutnya terkait dengan masalah memodif angka yang tadi itu mau inputannya sekian kali lebih besar daripada inputan. Nah, tinggal kita memodifikasi angka-angkanya saja. Dan tinggal kita cermat-cermat seberapa perlu kita menambahkan variabel-variabel untuk dieksekusi di dalam sebuah program. Ya. Oke, saya rasa itu dulu adik-adik. Akhirnya baru saya merasa mengajar dengan tuntas, tapi nggak tahu apakah adik-adik masih tidak paham atau tidak. Yang jelas harus dilatih ini ya. Kalau tidak dilatih, ya susah. Kemudian minggu depan kan kita masih ya pertemuan ya. Jadi kalau dengan kondisi adik-adik yang belum paham, seperti yang saya sampaikan, saya tidak mau memberikan UTS dulu ya. Karena saya harus pastikan adik-adik benar-benar paham. Semuanya harus bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab dengan adik-adik, adik-adik juga harus bertanggung jawab dengan diri sendiri. Kalau tidak dengan demikian, saya yakin nanti semuanya pasti akan jeblok ya. Hanya sedikit yang dapat nilai bagus. Ini adalah cuma hanya beberapa saja saya lihat ini mulai paham, tapi saya nggak tahu dengan konfirmasinya dengan yang lain. Saya nggak tahu. Oke, nah itu saja dari saya, adik-adik. Semestinya kita selesai jam 10 lebih ya. Di sini sampai jam 11. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin dipersilahkan, tapi kalau memang tidak ada pertanyaan bisa saya akhiri. Saya berikan kesempatan, ada yang ingin bertanya atau tidak? Saya, Pak. Oke, silahkan Arya. Pak, berarti tadi tugas dari si out and handle ini untuk jadi pembatas saja, Pak ya? Yang mana? Yang Yang si paling out, bawah itu maksudnya, yang Pak. paling bawah itu, Pak. Yang endland-nya itu? Ya, handle. Ya, endland itu adalah eksekusi yang harus dilakukan oleh perulangan yang di atas ya, perulangan yang di luar. Nah, ketika yang perulangan di dalam sudah mengeksekusi sebanyak baris yang diinputkan user, misalnya input 5. Jadi perulangannya itu dilakukan selama 5 ke samping. Kalau sudah memenuhi, maka dibuat enter dia ya. Jadi itu tugas dari logika perulangan yang di luar ya. For yang di luar yang bertugas itu untuk menampilkan enter sebanyak jumlah yang diinputkan. Nah, itu ya, Dek ya. Nah, silakan dicoba-coba aja, dimodifikasi, diubah-ubah. Dari sana baru kita bisa benar-benar memahami alur kerjanya. Oke, kira-kira demikian Arya ya. Nah, kalau sudah, saya rasa demikian dulu ya dari saya. Mohon maaf adik ditatar selama ekstra 1 jam, tapi mudah-mudahan minggu depan tidak sampai ada yang tatar menatar. Ya, harapan saya adik-adik lebih berupaya proaktif dalam artian kalau tidak paham segera ditanyakan, jangan diam saja. Itu selalu saya sampaikan kepada adik-adik. Sebab yang rugi waktu itu adalah adik-adik, bukan saya. Ya. Oke, itu saja dari saya. Mari kita akhiri secara bersama-sama pertemuan pada hari ini. Selamat sore adik-adik. Selamat siang adik-adik ya. Selamat siang, terima Siang, kasih. Bapak. Selamat siang, Pak. Pak. Terima kasih. Ya, Pak, terima kasih.